قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Baik, setelah kita bahas itu, kita bahas berikutnya yaitu tentang khomer. Tentang khomer. Khomer adalah nama bagi setiap minuman yang memabukkan dan tidak terbatas pada anggur saja. Kan biasanya khomer itu dibatasi anggur, wine atau van. Jadi khamar adalah suatu istilah, suatu label, suatu nama bagi apapun minuman yang memabukkan. Berarti khamar ini minuman. Dia sesuatu yang bisa diminum. Ya, sesuatu yang bisa diminum. Adapun ngelem itu bukan khamar, tapi bisa semakna dengan khamar. Semakna dengan khamar. Jadi khamar itu berupa minuman. Adapun sesuatu yang bukan minuman tapi memabukkan itu pada dasarnya bukan khamar. Kadang semakna dengan khamar seperti ngelem, ya. Atau ada orang mabuk gara-gara mencium sesuatu yang dia alergi dengan aroma itu, atau dia mabuk dengan aroma itu. Maka ini bukan khamar, tapi kalau disengaja bisa semakna dengan khamar. Iya, dia bisa mabuk dengan itu, ya. Apa Pak selain air yang bisa, selain minuman yang bisa mabukin, selain ngelem, apa Pak yang bisa mabukin Pak? Orang mabuk gitu. Katanya, ini bukan minuman, katanya biji apa yang dulu kita pakai ini, tek gitu, karet, biji karet. Kalau makan kebanyakan bisa mabuk. Benar nggak itu Pak? Ada nggak yang gitu? Nggak pernah makan? Nggak tahu. Pak Fajar gimana? Ada yang tahu nggak? Katanya kalau biji karet, kan dalamnya itu ada biji itu, kok sering dimakan itu bakal mabuk katanya gitu. Apakah itu khamar? Itu bukan khamar, tapi perbuatan dia sengaja kayak gitu bisa semakna dengan khamar, karena intinya tuh dia bakal mabuk dengan itu dan dia tahu dan dia sengaja, maka bisa semakna dengan khamar. Tapi itu bukan khamar, karena khamar itu minuman yang memabukkan. Bukan sebatas pada anggur saja, bisa fermentasi kurma atau ya rendaman lama dari beberapa buah yang memungkinkan dia tuh terasanya seperti khamar. Dan sejujurnya Anda nggak tahu gimana rasanya khamar. Na'udzubillah min dzalik. Mohon infonya nih, kalau Anda mau tahu apakah aroma khamar itu ada gitu? Antum tahu nggak Pak? Anda nggak tahu. Apakah khamar bir minuman keras itu ada baunya nggak sih? Gimana? Tahu nggak? Gue kayak gimana sih? Anda nggak tahu? Nggak pernah bergaul sama orang itu? Ya di film, di cerita-cerita gitu, bau kayak gimana baunya? Anda nggak tahu beneran. Cuman kadang-kadang kok Anda curiga di beberapa tempat, yang mana tempat itu tuh nggak enak gitu loh, kayak banyak maksiat gitu, kayak apa ya, kedai-kedai yang kalau malam buka malam gitu, dan banyak orang fasik ke situ kalau malam, atau sebagian terminal bayangan tuh biasanya deket tol gitu kan, kok kayak ada bau-bau khas tuh, baunya tuh kayak di tempat-tempat itu aja. Apakah kayak gini bau khamar, kayak busuk, kayak bau sampah gitu modelnya? Anda nggak tahu apakah ini kayak gini bau khamar atau ini bau sampah? Allah alam, Anda nggak ngerti sampai sekarang. Dan gak mau juga harus ngerti gitu. Tapi kembali tadi, Nabi SAW mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram untuk dikonsumsi. Ya. Maka aneh kalau misalnya ada orang yang mengatakan khamar itu hanya terbatas pada perasan anggur doang. Padahal kata Nabi apa?
kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Minuman apapun yang mabukin itu khamr. Ya. Dan khamr itu secara totally haram, mutlak semuanya haram. Kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan mengundi nasib adalah najis dan perbuatan syaitan, dari perbuatan syaitan. Oh, ini jelas. Najis di sinilah kata Allah apa? Sesungguhnya khamr najis, judi najis, berhala najis, mengundi nasib najis, dan semua itu perbuatan syaitan. Disinilah kemudian banyak ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan khamr itu najis dengan dalil ini. Ya. Jadi kembali tadi tidak ada perbedaan apakah khamr itu berasal dari anggur kek, mau dari gandum kek, mau dari kurma kek, mau dari apa kek, gitu, apel kek, dan seterusnya. Kalau emang itu bisa memabukkan maka itu khamr. Walaupun sedikitnya nggak memabukkan, tapi yang penting memang memungkinkan untuk mabuk, mau sedikit banyak itu khamr namanya. Oke, lalu najis, khamr itu najis atau tidak? Ulama beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan ini, 4 madhab mengatakan bahwasanya khamr itu najis. Tuh, kebanyakan ulama bilang khamr itu najis. Dalilnya apa? Tadi surah Al-Maidah ayat 90. Bahwasanya khamr itu rijs, dan rijs itu najis. Najis. Gitu. Itu dalilnya. Dalil kedua, khamr itu aslinya benda suci. Iya, karena kurma asli suci, gandum suci, anggur suci. Tapi berubah menjadi najis karena apa? Ada tambahan sifat memabukkan, makanya jadi najis. Ya. Jadi perubahan yang tadinya baik tapi kemudian menjadi memabukkan itu membuatnya najis. Sebagaimana makanan suci masuk ke tubuh, keluar jadi apa? Kotoran najis. Air minum nih, gitu, minum bismillah, bismillah, ini suci, bismillah. Kemudian Allah jadikan berproses dan jadi air kencing. Tadi ini suci, kemudian jadi apa? Najis. Itu diantara alasannya. Nah, begitu juga kalau misalnya nih air atau nih buah, ini anggur suci, namun ketika kemudian diproses dan menjadi sesuatu yang memabukkan dan menjijikan, maka berubahlah zatnya menjadi hukum najis. Itu alasan keduanya. Ya. Pendapat kedua, dan ini pendapat yang Allah alam ini lebih tepat, bahwasanya khamar itu tidak najis secara fisik, namun najis secara amalan tentangnya, yaitu minum khamar itu najis. Jadi najis ini pensifatan untuk apa? Amalannya, gitu. Jadi bukan zat bendanya. Kayak yang tadi kata Allah Azza wa Jalla, ini alasan yang dipakai oleh jumhur ulama. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar najis, judi najis, berhala najis, muni nasib najis. Sekarang pertanyaan saya, yang najis itu apanya? Apakah khamarnya? Apakah misal judi nih, berarti apakah kartu remi dan atau duitnya itu yang najis? Berhala, ada patung apa gitu, patung Yesus, apakah patungnya ini adalah najis secara zat? Mengundi nasib, apakah itu juga mengundi nasib tuh kayak kita besok apes nggak ya, apa beruntung diundi nasib pakai busur panah misalnya, apakah busur panah itu najis? Sekalian najis apanya? Ya bukan benda-benda itu sebenarnya. Yang najis apa? Perbuatan maksiat atau syirik berkaitan dengan benda itu. Perbuatannya dianggap najis karena ini sesuatu yang Islam itu anti banget tentangnya. Itu makna dari ayat ini. Ya, makna dari ayat ini. Jadi yang najis itu dalam khamr bukan zat khamrnya, melainkan apa? Melainkan perbuatan berkaitan minum khamr. Itu sesuatu yang najis dalam jadi disebut najis dalam Islam.
Ya. Lalu dalil mereka, ya sini dalil di antara dalil ulama yang mengatakan khamar itu enggak najis. Dalilnya adalah ketika khamar diharamkan di periode Madinah, maka orang-orang pun menumpahkan khamar itu di jalan-jalan Madinah, di jalan-jalan Madinah ditumpahin gitu. Yaitu di daerah-daerah pun ditumpahin semua, di tempat walaupun tempat itu orang tuh lewatin tetap aja. Karena orang tuh dulu di Madinah punya banyak simpanan khamar. Maka ketika turun ayat pengharaman secara total, maka karena iman mereka akhirnya mereka menumpahkan khamar-khamar dan gentong-gentong itu dirumpahkan karena jadi haram. Nah, tidak mungkin nih Nabi SAW membolehkan menumpahkan najis di jalanan kaum muslimin. Kan itu di syawari, di jalan-jalan ditumpahin. Kalau Nabi tahu, nggak mungkin Nabi bolehin kayak gitu, pasti Nabi larang. Jangan tumpahi jalanan, karena ini kan dilewati orang-orang, masa dibuat najis gitu kan. Kemudian juga Nabi SAW melarang buang air kecil atau menumpahkan kotoran di jalan, baik sempit atau luas. Nabi SAW melarang buang air kecil BAB, nggak boleh BAK di jalanan, itu tempat orang, karena apa? Najis itu. Nah sekarang kok di periode Madinah para sahabat mereka menyimbah atau membuang khamar itu ke jalan-jalan, dan Nabi SAW nggak melarang tuh, membiarkan ya. Kalau emang itu najis pasti Rasulullah larang. Kalau yang benar-benar najis maka nggak boleh ditumpahin begitu. Nah gitu. Dan Nabi SAW pasti tahu, lagi ditumpahin itu pasti tahu. Ya kalaupun Rasulullah nggak tahu nih, diam-diam para sahabat misalnya numpahin khamar mereka ke jalanan, anggap Rasulullah nggak tahu, tapi Allah kan tahu, dan ternyata Allah nggak menegur apa-apa. Nah berarti hukum apa? Hukumnya apa? Hukum khamar secara perbuatan jelas haram dan najis, tapi kalau secara zatnya maka tidak najis begitu. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan alkohol, bahkan alkohol itu nggak mesti disebut khamar. Alkohol nggak mesti disebut khamar. Karena ada alkohol yang memang dibuat untuk diminum dan itu khamar, dan ada alkohol yang pada asalnya emang bukan buat diminum. Alkohol coba hand sanitizer. Itu alkohol bukan? Oh jelas rate alkoholnya tinggi. Nah itu khamar bukan? Bukan. Tapi memang kalau diminum ya mabok lah orang. Cuman kan emang itu nggak ada orang yang niatin minum. Baygon misalnya, yang semprot kan ada bagian bulatnya itu, di sini cairan baygon. Ini khamar bukan, asli bukan. Dia untuk baygon, untuk itu ya. Nah, tapi kalau orang minum mabuk kan? Ya mabuk lah. Taib. Najis enggak tuh? Kalau emang najis ente jangan pakai baygon. Terus apa dong Ustaz? Yang tahu. Pakai yang elektrik aja gitu. Anti nyamuk ya. Hand sanitizer. Kalau emang memabukkan dan khamar disebutnya khamar terus najis, kenapa pakai hand sanitizer? Makanya yang sahih adalah tidak semua alkohol itu khamar. Kalaupun itu alkohol itu khamar karena bakal diminum, itu juga tidak membuat statusnya menjadi najis. Enggak, itu enggak najis. Khamar itu enggak najis secara zatnya, adapun secara perbuatan itu haram, dosa besar dan najis. Begitu. Jadi parfum spray pakai alkohol itu tidak ada masalah sama sekali dengan pakaian dan sholat kita. Begitu. Karena enggak najis. Begitu. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan enggak cuma? Ya. Gimana? Donor darah. Itu donor darah itu kan gini. Dia itu kan hajat. Dia itu hajat, bahkan darurat. Bukan hajat aja, darurat levelnya. Sesuatu yang asalnya tadinya haram, tapi ketika itu darurat menjadi diizinkan, dia maafkan. Begitu. Ya, memasukkan yang najis ke tubuh haram.
Tapi ketika itu levelnya darurat, sesuatu yang haram itu bisa dibolehkan karena darurat. Dan donor darah karena itu darurat maka boleh. Gak mungkin orang gak perlu donor darah terus dia donor darah buat saya dong, gak mungkin. Dan itu kan pemasukannya juga tidak hal yang lazim. Enggak dengan misal donor darah, enggak donor darah dikasih minuman segelas isi darah semua, tuh minum biar darahnya banyak, enggak gitu. Tapi dengan caranya, makanya menunjukkan ini sesuatu yang berbeda dengan hukum asalnya. Maka Allah alam dibolehkan, bahkan kadang donor darah itu bisa menjadi wajib, harus ada untuk hifdzun nafs, yaitu menjaga nyawa. Dan dalam maqasid syariah ada namanya hifdzun nafs. Dan menjaga nyawa itu lebih penting, lebih besar dibandingkan apa? Seseorang dikasusin masalah najis atau tidak. Enggak. Ini lebih besar lagi, lebih unggul. Maka dimaafkan insyaallah. Gitu. Adapun hal lain seperti dia asupi makanan haram atau khamar diminum, atau dia minum makan apa tuh yang biasa di Jawa tuh ada dari darah gitu kan. Darah dibekuin atau gimana, terus dia makan dan atau minum itu, maka ini jelas haram dan memasukkan najis ke tubuh tanpa darurat. Maka ini dosa besar. Makan makanan haram. Begitu, Pak. Dan juga yang dimaafkan lainnya, seperti kalau di ayam, ada potongan ayam, kita makan ayam dan ternyata masih ada sedikit-sedikit darah-darahnya di beberapa bagian, sedikit darahnya sisa, maka ini juga dimaafkan. Apakah ini memasukkan ke tubuh benda najis? Iya, tapi ini adalah hal yang dimaafkan karena sedikit darahnya dan bukan maksud kita untuk makan makanan yang ada darahnya. Qadarullah memang mungkin kurang rapi atau gimana, ada sisa darahnya. Begitu Pak Fajar. Ada lagi pertanyaan? Kan? Suruh jam berapa? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ada pertanyaan jemaah? Atau tidak ada? Kalau tidak ada kita cukup sampai ini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.